Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis 1. Setiap amal tergantung niatnya. An Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahul imam al-muhadditsaini Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin al-Mughirah bin Bardis al-Bukhari wa Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qushayri an-Naisaburi fi sahihaihima allazainihuma asahul kutubil musannafah. Artinya, dari Amirul Mukminin Abu Hafsin Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amal perbuatan manusia tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya bagi setiap orang tergantung pada apa yang diniatkannya. Barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa hijrahnya untuk dunia, maka baginya apa yang diniatkannya, atau karena wanita yang akan dinikahinya, maka hijrahnya akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diinginkannya. Hadis ini diriwayatkan oleh dua ahli hadis, yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Mughirah bin Bardis al-Bukhari dan Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim al-Qushayri an-Naisaburi. Dalam kedua kitab mereka paling sahih di antara semua kitab hadis. Hadis kedua, Islam, iman dan ihsan. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yawmin iztala alaina rajulun shadidu bayadis thiyabi shadidu sawadis sya'ri la yura alaihi atharus safari wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhizayhi wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas sholata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta fa ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala fa akhbirni 'anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Qala fa akhbirni 'an amaratiha. Qala anta lidal amatu rabbataha wa anta rufatal uratal 'alata bi'a asya'i yatatawaluna fil bunyani thumma intalaqa falabithu maliyan thumma qala ya Umar atadri manis sa'il. Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibrilu ataakum yu'allimukum dinakum. Rawahul Muslim. Artinya, dari Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu berkata, saat kami sedang duduk bersama Rasulullah pada suatu hari, tiba-tiba datang seorang laki-laki berpakaian sangat putih, berambut hitam legam, tidak tampak kelelahan lulus perjalanan, dan di antara kami tidak ada yang mengenalnya. Lalu kemudian laki-laki itu duduk di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu menyandarkan lututnya pada lutut Nabi serta meletakkan tangannya di atas paha Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ia berkata, hai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam. Maka Rasulullah berkata, Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah dan Muhammad itu utusan Allah. Engkau mendirikan salat, engkau mengeluarkan zakat, engkau menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan dan pergi haji jika engkau mampu melaksanakannya. Laki-laki itu berkata, engkau benar. Kami pun menjadi heran. Laki-laki itu bertanya dan dia sendiri yang membenarkannya. Laki-laki itu berkata lagi, beritahukan kepadaku tentang iman. Nabi menjawab, engkau beriman kepada Allah dan malaikatnya dan kitabnya dan rasulnya dan hari akhir, dan engkau beriman pada qadar baik dan buruk. Laki-laki itu kembali membenarkan, dan ia berkata lagi, beritahukan kepadaku tentang ihsan. Nabi berkata,
Beribadahlah engkau kepada Allah seakan-akan kau melihatnya. Jika tidak bisa, maka sesungguhnya dia melihatmu. Laki-laki itu berkata lagi, beritahukan kepadaku tentang hari kiamat. Nabi menjawab, orang yang bertanya lebih mengetahui daripada orang yang ditanya. Laki-laki itu berkata lagi, beritahukan kepadaku tentang tandanya. Nabi menjawab, jika seorang budak melahirkan tuannya, jika engkau melihat seorang yang kurang hartanya, berbaju compang-camping, dan ia pengembala kambing, berlomba-lomba dalam mendirikan bangunan megah. Kemudian laki-laki itu pergi. Beberapa saat setelah pergiannya, Nabi bertanya kepadaku, wahai Umar, tahukah engkau siapakah yang bertanya tadi? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Nabi berkata, dia adalah malaikat Jibril yang datang untuk mengerjakan kepadamu tentang agamamu. Diriwayatkan oleh Muslim. Hadis ketiga, rukun Islam. An Abi Abdirrahman Abdillah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bunyal Islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis sholati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa shaumi ramadhana rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara, yaitu bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, menunaikan ibadah haji ke Baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadan. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis keempat, proses penciptaan manusia. An Abi Abdirrahman Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan misla dhalik thumma yakunu mudghatan misla dhalik thumma yursalu ilaihi al-malaku fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi kasbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun wa wallahi alladzi la ilaha ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un fayasbiqu alaihi al-kitab faya'malu bi amali ahlin nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un fayasbiqu alaihi al-kitab faya'malu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha. Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, dan beliau orang yang jujur serta dipercaya, sesungguhnya setiap diri kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya dalam bentuk nutfah selama 40 hari, lalu menjadi alaqah selama 40 hari juga, lalu menjadi mudghah selama 40 hari juga, lalu diutuslah malaikat untuk meniupkan ruh padanya serta menuliskan 4 perkara yang telah ditetapkan, rezekinya, ajalnya, amalnya, bahagia celaka serta bahagianya. Maka demi Allah yang tidak ada ilah selainnya, jika seorang di antara kalian mengerjakan amalan ahli surga sehingga tidak ada lagi jarak antara dirinya dan surga kecuali sebatas saja, lalu ia didahului oleh ketetapan Allah, kemudian ia pun melakukan perbuatan amalan ahli neraka, maka ia pun masuk neraka. Ada seorang di antara kalian mengerjakan amalan ahli neraka sehingga tidak ada lagi jarak antara dirinya dan neraka kecuali sebatas saja, kemudian ia didahului oleh ketetapan Allah, ia pun melakukan perbuatan amalan ahli surga, maka ia masuk surga. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis kelima, larangan bid'ah dalam agama. An Ummil Mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatil Muslim man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun. Artinya dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anhu berkata bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengadakan hal baru dalam urusan agama yang bukan bagian darinya, maka ia ditolak. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang bukan berdasar perintah kami, maka ia ditolak. Hadis ke-6, halal dan haram.
عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول حمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح الجسد كله ألا وإذا فسد الجسد كله ألا وهي القلب rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya dari Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan di antara keduanya adalah hal-hal yang samar-samar, yang kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Maka barang siapa yang menjaga dirinya dari hal-hal yang samar-samar itu, berarti ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang jatuh dari hal-hal yang samar-samar itu, berarti ia telah jatuh ke dalam wilayah haram. Ibarat seorang pengembala yang mengembala di batas tanah gembalaannya, lalu masuk ke dalamnya. Ingatlah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan ingatlah bahwa larangan Allah adalah apa-apanya yang diharamkannya. Ingatlah bahwa dalam jasad ada 10 daging. Jika ia baik, maka baiklah jasad itu seluruhnya. Jika ia rusak, maka rusaklah jasad itu seluruhnya. Ketahuilah sekumpul daging itu adalah hati. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ke-7. Agama itu nasihat. An Abi Ruqayyah Tamim bin Aus-Dari radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasiha qulna liman qala lillahi wa likitabihi wa lirasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim rawahul Muslim. Artinya dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, agama itu nasihat. Kami bertanya, untuk siapa? Beliau menjawab, untuk Allah, kitabnya, rasulnya, para pemimpin kaum muslimin, dan umat pada umumnya. Diriwayatkan oleh Muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.